Pada kegiatan belajar ini, kita akan membahas pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Sebelumnya, kita akan membedakan terlebih dahulu apa yang disebut pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang diperoleh dari tangkapan panca indera yang tertuju pada memori. Pengetahuan ini memungkinkan adanya unsur common sense. Sedangkan ilmu pengetahuan merupakan tangkapan yang diperoleh manusia melalui indera, kemudian diolah secara saintifik sehingga ada kesimpulan yang valid disertai eviden yang kuat. Ilmu pengetahuan terbagi menjadi dua. 1. Ilmu pengetahuan murni, 2. Ilmu pengetahuan terapan. Ilmu pengetahuan murni merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak dalam rangka mempertinggi mutunya. Sedangkan pengetahuan terapan merupakan penerapan ilmu pengetahuan di masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi. Ilmu pengetahuan terapan ini lebih dikenal di masyarakat dengan nama teknologi. Bisa kita simpulkan bahwa teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat merupakan komponen dari sebuah sistem. Ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi. Artinya, perubahan pada satu komponen akan mempengaruhi pada komponen lainnya. Hubungan iptek dengan masyarakat sendiri adalah iptek dikontrol dan diarahkan oleh masyarakat, serta iptek memberikan keuntungan kepada masyarakat dalam memberikan kemungkinan untuk mengatasi persoalan yang timbul di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat didukung oleh kemajuan teknologi, sedangkan kemajuan teknologi perlu juga didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan yang memadai. Walaupun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan iptek memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, setidaknya kita mengenal dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial budaya. Lingkungan alam sebagai tempat penyedia sumber daya dan kebutuhan pokok hidup manusia, sementara lingkungan sosial budaya sebagai wahana berinteraksi dengan sesama dan wahana dalam menampung cipta dan karsa manusia seperti sikap, norma, etika, dan nilai yang dianut masyarakat. Kerap mengemukakan 9 prinsip yang harus dimiliki guna menjaga kelestarian lingkungan. 1. Sikap hormat terhadap lingkungan atau respect for nature. Lingkungan alam mempunyai hak untuk dihormati, tidak saja karena kehidupan manusia tergantung pada lingkungan alam, tetapi juga manusia merupakan bagian dari lingkungan alam itu sendiri. Oleh karena itu, manusia perlu memelihara, merawat, menjaga, melindungi, dan melestarikan beserta seluruh isinya. 2. Tanggung jawab atau moral responsibility for nature. Tanggung jawab ini akan muncul seandainya pandangan dan sikap mental serta moral yang dimiliki adalah bahwa lingkungan alam merupakan tempat menopang kepentingan hidup manusia. Lingkungan alam ini perlu mendapatkan penghargaan sebagai suatu yang bernilai dan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. 3. Solidaritas kosmis atau cosmic solidarity. Solidaritas kosmis mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan agar semua kehidupan di lingkungan terpelihara dengan baik karena semua kehidupan di dalamnya mempunyai nilai yang sama dengan kehidupan manusia, sekaligus mencegah manusia supaya tidak merusak seluruh kehidupan di dalamnya. Sama seperti manusia tidak akan merusak hidupnya serta rumah tangganya sendiri. 4. Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap lingkungan atau caring for nature. Prinsip kasih sayang dan kepedulian merupakan prinsip moral satu arah.
Artinya, tanpa mengharapkan balasan serta tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi, tetapi semata-mata untuk kepentingan lingkungan alam itu sendiri. 5. Prinsip tidak merugikan atau no harm merupakan prinsip tidak merugikan lingkungan secara tidak perlu. Bentuk tindakan yang minimal berupa tidak melakukan sesuatu yang merugikan atau mengancam eksistensi manusia dan makhluk hidup lainnya di alam semesta. Manusia tidak dibenarkan melakukan tindakan yang merugikan sesama manusia. 6. Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan lingkungan. Prinsip ini menekankan pada sikap, nilai, kualitas, cara hidup, dan bukan kekayaan, sarana, dan standar material, bukan rakus dan tamak mengumpulkan harta dan memiliki sebanyak-banyaknya, mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi yang lebih penting adalah mutu kehidupan. 7. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan sangat berbeda dengan prinsip-prinsip sebelumnya. Prinsip keadilan lebih ditekankan pada bagaimana manusia harus berperilaku adil terhadap yang lain, keterkaitan dengan lingkungan alam semesta, dan bagaimana sistem sosial harus diatur agar berdampak positif pada kelestarian lingkungan ini. 8. Prinsip demokrasi. Setiap orang yang peduli terhadap lingkungan adalah orang yang demokratis. Sebaliknya, orang yang demokratis sangat mungkin seorang yang pemerhati lingkungan. 9. Prinsip integritas moral. Prinsip ini menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku yang terhormat serta memegang teguh prinsip-prinsip moral dalam mengamankan kepentingan publik. Keberadaan iptek tentunya akan memberikan dampak pada tumbuh kembangnya kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi misalnya akan memberikan dampak positif berupa akses informasi dan kemudahan komunikasi yang tak lagi terbatas. Namun, di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi juga berpeluang untuk memberikan kemudahan bagi pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan informasi yang didapat untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Demikian halnya dalam bidang ekonomi dan industri. Keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi jelas akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari kegiatan industrialisasi yang berkelanjutan. Munculnya persaingan yang kompetitif juga akan mendorong peningkatan skill para pekerja. Namun di sisi lain, meningkatnya industrialisasi juga akan berdampak pada semakin banyaknya pengangguran, dikarenakan ada banyak tenaga kerja manusia yang tergantikan oleh mesin. Oleh karenanya, menjadi penting untuk memahami bahwa perlu kiranya mengajarkan sikap dan etika terhadap lingkungan dan kehidupan sebagai bagian dari penanaman nilai sustainability atau keberlanjutan, di mana idealnya, iptek tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan manusia saat ini saja, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan manusia di masa yang akan datang.